Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Perkenalkan, kami kelompok 2 kelas 18 Unpam semester 1. Perkenalkan, nama saya Dinasti Mulawati. Perkenalkan, nama saya Rifa Andriani. Perkenalkan, nama saya Lutfi Matarahayu. Perkenalkan, nama saya Mutia Naila Rahma. Perkenalkan, nama saya Salwa Sabila. Happy watching. Halo semua, saya Mutia Naila Rahma akan menjelaskan pengertian dari Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan macOS. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif. Nah, ini itu menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan di dalam komputer mikro hingga saat ini. Selanjutnya ada keunggulan Microsoft Excel. Yang pertama itu mudah digunakan. Jadi, Microsoft Excel itu mudah digunakan untuk antarmuka yang intuitif, membuat Excel lebih mudah dipelajari bahkan bagi pemula. Yang kedua itu fleksibilitas. Bisa digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari tugas sederhana hingga analitis data yang kompleks. Yang terakhir ada fitur yang kompleks. Jadi Microsoft Excel itu dilengkapi dengan berbagai fungsi, alat dan template yang siap dipakai. Saya dan rekan-rekan kelompok sebagai mahasiswa akuntansi berpendapat bahwa Microsoft Excel berguna untuk membuat laporan keuangan serta mengelola anggaran. Yang pastinya Microsoft Excel sangat berguna dalam mempermudah pekerjaan yang sangat dikerjakan. Halo semuanya, saya Salwa Sabila. Di sini akan menjelaskan apa itu rumus sum, average, max, dan min. Yang pertama ada sum. Sum digunakan untuk melakukan penjumlahan sekumpulan data pada suatu range. Bentuk fungsinya yaitu sama dengan sum, lalu kita klik 2 kali pada kolom C6, lalu drag sampai C12, lalu enter. Dan begitu hasilnya akan muncul dengan sendirinya. Yang kedua ada average, digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Adapun bentuk fungsinya yaitu sama dengan average, lalu kita klik 2 kali pada kolom C6, lalu drag sampai C12, lalu enter. Hasilnya akan muncul dengan sendirinya. Yang ketiga ada max, digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data. Adapun bentuk fungsinya yaitu sama dengan max, lalu kita klik 2 kali pada kolom C6, lalu drag sampai C12, lalu enter. Dengan begitu hasilnya akan muncul dengan sendirinya. Yang terakhir ada min, digunakan untuk mencari nilai terendah dari sekumpulan data. Adapun bentuk fungsinya yaitu sama dengan min, lalu kita klik 2 kali pada kolom C6, lalu drag sampai C12, lalu enter. Hasilnya akan muncul dengan sendirinya. Teman-teman, perlu diingat bahwa kita harus menambahkan tanda sama dengan pada awal fungsinya. Ya, selanjutnya ada rumus left. Left digunakan untuk mengambil karakter pada bagian sebelah kiri dari suatu teks. Nah, di contohnya kita itu punya ada untuk mencari jenis barang. Nah, di jenis barang itu rumusnya sama dengan left buka kurung B4,1, di mana B4 itu adalah dari kolam yang pengen kita cari. Selanjutnya untuk rumus mid. Mid digunakan untuk mengambil karakter pada bagian tengah dari suatu teks. Rumus untuk mid itu buat yang kita cari tahun kadaluarsa. Rumusnya sama dengan mid B4,3,4. Artinya diambil 4 karakter dimulai dari karakter ketiga. Selanjutnya ada rumus right, digunakan untuk mengambil karakter pada bagian sebelah kanan. Nah, di sini tuh ada contohnya kita mau cari tahu harganya berapa. Nah, harganya itu sama dengan right B4,4. Aku akan menjelaskan dan menerangkan bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP dan lookup. Sebelum itu mungkin teman-teman ada yang nggak tahu kedua rumus ini apa. Nah, kedua rumus atau fungsi ini digunakan di aplikasi Microsoft Excel untuk mencari nilai, teman-teman. Nah, apa sih bedanya VLOOKUP dan lookup itu sendiri? Nah, untuk VLOOKUP dari namanya kita tahu ya guys, V berarti vertikal yang artinya tegak. Jadi kita mau cari nilai dari tabel yang tegak atau vertikal. Nah, sedangkan lookup itu digunakan untuk mencari tabel horizontal atau mendatar. Jadi kalau VLOOKUP itu tegak, nah kalau lookup itu mendatar. Nah, bagaimana sih fungsi atau rumusnya? Nah, karena kedua ini sama ya teman-teman, kedua ini sama rumusnya, jadi kita akan generalisasi saja. Jadi saya akan terangkan yang bedanya aja, yang sama akan saya samakan, oke? Nah, kita masukkan sama dengan, kemudian masukkan sama dengan, lalu masukkan rumus yang kita cari. Misalkan VLOOKUP, masukkan VLOOKUP, HLOOKUP, masukkan HLOOKUP. Nah,
kita ambil contoh dari VLOOKUP ini. Saya ingin mencari VLOOKUP, berarti saya masukkan VLOOKUP, buka tutup, lookup value atau nilai yang kalian cari, terus juga table array. Nah, rumus ini itu digunakan untuk mencari nilai table teman-teman. Jadi kalian harus udah punya table array-nya dulu sebelum mau cari nilai yang kalian pengen tahu. Nah, index number itu adalah number atau number cell atau kelompok di tabel yang kalian cari. Misalkan kalian ingin cari keterangan produk, nah di sini nama, keterangan produk, di sini harga. Nah, berarti kalau pengen tahu indeks number berapa, ada 2 karena kita pengen cari keterangan. Nah, lalu kita masukkan range lookup. Nah, ini tuh ada 2 pilihan teman-teman, mau cari yang true atau yang false. Nah, teman-teman sendiri kalau nggak tahu, true itu untuk mencari nilai yang mendekati atau exact atau sama persis. Nah, sedangkan untuk false-nya ini benar-benar untuk mencari nilai yang persis sama, nggak boleh mendekati, nggak boleh kurang, pokoknya harus persis dan sama seperti tabel. Nah, karena kita udah tahu nih ya teman-teman rumusnya atau fungsinya seperti apa, lebih enak kita langsung praktek gak sih? Nah, saya udah siapin data nih teman-teman. Ya, saya udah nyiapin data buat praktek. Nah, kita ingin cari tarif harian, kita cari VLOOKUP dulu teman-teman. Sama dengan ya VLOOKUP. Lalu kita buka kurung, lookup value-nya kita cari mobil Innova. Kita pengen cari tarif harian dari mobil Innova ini. Nah, karena udah titik koma teman-teman. Kalau emang laptop kalian nggak bisa titik koma, kalian bisa pakai koma. Nah, karena kita udah tahu, nah ini tegak, ini datar. Karena kita cari VLOOKUP atau tegak, kita dulu ya teman-teman. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Jangan lupa untuk kunci, mungkin teman-teman bisa kunci menggunakan F4 ataupun manual itu tinggal menggunakan shift dan logo dolar biar nanti lognya tergunakan. Nah, kita masukkan titik koma lagi. Nah, tarif harian ini ada di kolom berapa teman-teman? Jenis mobil, tarif harian. Ya, betul. Kita masukkan 2. Nah, saya sendiri pengen cari yang benar-benar sesuai gitu, jadi saya pilih false. Apakah sama ya teman-teman Innova perharinya? Sama. Jadi kita sudah ketemu nilainya nih. Nah, kita nggak perlu repot-repot buat bikin satu-satu teman-teman. Kita langsung tarik aja. Ini bakal autofill karena kita udah nge-lock tabelnya. Jadi kalau kalian ingin autofill seperti ini, kan harus lock tabelnya biar tabelnya nggak berubah-ubah angkanya gitu. Nah, kita udah ketemu VLOOKUP, kita cari lookup. Nah, lookup dan VLOOKUP itu kan sama teman-teman. Kita langsung masukkan lookup. Lalu kita cari Innova, titik koma. Di sini teman-teman tabelnya mendatar, jangan sampai kalian salah table. Nah, kalau kalian salah table, mungkin nanti hasilnya nggak bakal keluar guys, nilai yang kalian pengen cari. Nah, seperti biasa kita selalu ini ya guys, kunci, karena kalau nggak kalian kunci nanti nilainya bakal berubah. Nah, index numbernya jenis mobil, tarif harian, jenis mobil, tarif harian. Kedua, sama nih yang pengen cari nilai yang false lagi, carilah false. Jangan sampai kalian typo guys, kalau kalian typo mungkin nanti bakal salah fungsinya. Harusnya dari kedua ini sama, karena datanya sama. Coba kita lihat, harusnya sama teman-teman. Boom, sama. Nah, karena datanya sama, harusnya sama juga jawabannya. Jadi teman-teman, kita sudah mengetahui cara penggunaan rumus VLOOKUP dan lookup. Jadi teman-teman, jika ingin mencobanya silahkan dicoba. Terima kasih sudah menonton dan semangat selalu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifa Andriani. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari if dan SUMIF. Yang pertama ada fungsi if. Fungsi if digunakan untuk memilih di antara 2 nilai dari 2 kondisi, yaitu kondisi benar atau salah. Contohnya seperti mengkelompokkan data penjualan yang mencapai target dan tidak mencapai target. Jika di atas 500 maka mencapai target, jika di bawah 500 maka tidak mencapai target. Nah, bisa dituliskan rumusnya sama dengan if logical test, yaitu nilai penjualannya koma atau titik koma, value if true, yaitu bisa dituliskan mencapai target dengan menggunakan petik 2, koma, value if false, bisa dituliskan dengan tidak mencapai target dan menambahkan petik 2 juga. Selanjutnya ada fungsi SUMIF. SUMIF berfungsi untuk menjumlahkan suatu data dalam satu rentan dengan memasukkan satu kriteria tertentu. Misalkan di sebuah data penjualan kita ingin menjumlahkan data, namun hanya satu kriteria saja, maka bisa kita gunakan rumus SUMIF. Dapat dituliskan dengan rumus sama dengan SUMIF data acuan, lalu masukkan kriterianya dan juga data yang ingin dijumlahkan. Nah, bisa dilihat dari contoh. Di sini kita akan menggunakan rumus if untuk mencari keterangan apakah penjualan mencapai target atau tidak. Kita bisa tuliskan rumus di sel E4 sama dengan if buka kurung, kita masukkan data acuannya di sel D4. Karena kita mencari lebih dari 500, maka bisa dituliskan lebih dari 500, koma atau titik koma, masukkan kriterianya dengan tanda petik mencapai target, koma atau titik koma lagi, lalu masukkan kriteria selanjutnya dengan menggunakan tanda petik tidak mencapai target, lalu tutup kurung dan enter. Kita bisa lakukan autofill untuk data berikutnya.
Nah, selanjutnya ada contoh sum if. Kita bisa masukkan rumus sama dengan sum if, buka kurung, lalu masukkan data acuannya yaitu sel C4 sampai C10. Lalu kita masukkan kriterianya dengan petik 2. Karena kita ingin mencari data penjualan di kota Jakarta, maka petik 2-nya kita isikan dengan Jakarta. Lalu koma atau titik koma, kita masukkan data penjualannya, lalu tutup kurung dan enter. Nah, kita bisa lakukan rumus berikutnya untuk mencari data penjualan di kota berikutnya. Halo semuanya, saya Lutfia Matarayu akan menjelaskan tentang rumus Excel CONIF dan average if. Apa itu CONIF? CONIF adalah rumus Excel yang digunakan untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria tertentu. Misalkan kriteria orang yang lulus ataupun orang yang tidak lulus. Nah, rumusnya adalah sama dengan CONIF dalam kurung range dan kriterianya. Jangan lupa ditutup kurung ya. Range ini mengacu pada data dan kriterianya bebas apa kita yang masukkan. Lalu selanjutnya ada average if. Average if adalah rumus Excel yang digunakan untuk menghitung rata-rata dengan kriteria tertentu. Rumusnya adalah sama dengan average if, lalu range dan kriterianya serta kriterianya. Misalnya, contoh penerapannya adalah dengan rumus sama dengan average if, buka kurung kriteria range dengan mendrag data sel acuan, lalu koma atau tanda titik koma dan kriteria yang ingin dicari. Di sini saya menggunakan teks kurang dari 75 dan lebih dari 75 karena saya ingin mencari nilai dari tersebut. Dan jangan lupa diberi tanda petik dan diakhiri dengan tutup kurung. Terima kasih. Jangan emot itu, Ibnu jangan emot, diam. Punya harus sendiri udah 4 menit. Halo Meng. Ya nanti dia Ya nanti dia nubruk gua cuy.